Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selamat berjumpa kembali kepada teman-teman semua di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua di seputaran peternakan ayam kampung. Nah, oke. Kemudian juga untuk teman-teman pejuang rezeki, mudah-mudahan selalu dilancarkan dalam mencari rezekinya. Bagi teman-teman yang masih terkena sakit, mudah-mudahan segera diangkat dari segala macam penyakitnya dan segera diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, jadi ada permintaan dari salah satu penonton di channel saya ini, minta direviewkan ukuran yang real dari mesin tetas ini. Nah, jadi di video kali ini saya akan membuat ukuran real mengenai mesin tetas saya yang ada di dalam video ini. Oke, maaf ya agak sedikit berantakan ini. Ini ada ular. Bukan bro, ini karet mainan. Nah, oke, jadi kita akan review berapa ukuran ini. Ini ukuran untuk kapasitas 300 butir telur, insya Allah muat. Oke, kalau telur ayam, tapi kalau telur bebek itu nggak kuat untuk 300, paling dia hanya bisa 200-an, 250 atau 240 butir bisa mampu. Oke, sekarang kita udah pakai penggaris, jadi kita mau ukur mengenai ukuran real dari mesin tetas ini. Oke, dari tingginya dulu. Kita akan ukur tingginya. Ini penggaris 1 meter ya. Nah, 1 meter. Nah, oke. Untuk tingginya ini pas. Jadi 100 cm. Ya, 100 cm ya. Jadi untuk tingginya ini 1 meter, tingginya 1 meter. Kemudian kita akan ukur lebarnya. Nah, ini dia. Oke, sampai ke ya, dekat dulu ya. Sekarang kita lanjut 125. Tangan saya satunya megang penggaris bro, jadi ya tinggal ini. Jadi 1 meter 25. 2 meter 25. Kenapa? Karena mesin tetas saya ini diukur dari sisi luar sini sama sini. Sebenarnya mesin tetas ini hanya 120. Nah, ini dia. Sampai ke dekat paku itu. Oke ya, 100. Nah, 120 bro. Oke ya. Gerak pula. Nah, ini dia. Nah, 120 bro. Oke, untuk lebar 120. Kemudian untuk panjang ke belakangnya itu ini bro, 62. Udah kita ambil rata-rata 60 cm. Nah, itu untuk panjang dari lebar itu 120 untuk ukuran dalam, dari sini ke sini dalam 120. Untuk tingginya itu 1 meter dengan kakinya. Ya. Dengan kakinya. Oke, sekarang kita hitung dari ukuran lebar sini, Bro. Nah, ini dia. Sampai ke bawah itu 31 cm. 31 cm. Kemudian dari atas ke sini itu 14 cm. Nah, dalam artian 14 cm ini adalah di sinilah tempat kita instalasi nanti mengenai alat lampu ini. Jadi kepala lampunya itu akan di dalam semuanya, jadi 2 lapis atas dengan bawah. Di sini 14 cm. Oke, sekarang kita ukur dari tinggi dari jarak lampu ke telur. Nah, itu dia. 15 cm dari lampu ke telur. 15 cm sama dengan enggak. Dia 18 cm karena posisi jaring kita adalah di bawah. Enggak di atas kayu. Jadi di bawah. 18 cm. Nah, itu dia karena jaringnya di sini.
Jadi dari atas sini ke sini itu adalah 18 cm. Nah, kemudian juga jarak dari nampan ke air. Oke ya, kita ukur dari nampan ke air. Nah, ini dia. Itu adalah 12 cm. Nah, dari jarak air dari nampan ke telur, tempat nampan ini itu 12 cm. Nah, jadi seperti itu. Jadi mengenai ukuran itu sudah saya bilang dan kita sudah ukur juga bahwa besar ruang yang ada di dalam ini bersihnya itu adalah 120 cm. Kemudian panjangnya atau lebarnya itu adalah 60 cm. Nah, jadi begitu. Kemudian untuk tingginya itu adalah 1 meter pas. Jadi terbagi dari untuk tempat lampu, instalasi lampunya itu 14 cm. Kemudian dari jarak lampu ke telur itu adalah 18 cm. Kemudian dari jarak lantai tempat kita nampan sampai ke tempat ke telur itu adalah 12 cm. Nah, jadi seperti itu mengenai desain mesin tetes itu. Ini muat kapasitas 300 butir. Nah, oke ya. Mungkin di video sebelumnya itu saya sudah membahas mengenai kelembapan, kemudian termometer GEA, termometer digital, mengenai nampan ada di bawah ini kenapa harus ada nampan, bagaimana cara kita menaikkan kelembapan itu sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman itu silakan saja dilihat. Jangan bertanya apa yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman untuk bisa juga untuk menonton di video-video baru, ketika itu baru teman-teman itu bertanya kepada saya. Jadi seperti itu. Jadi lebih baik. Jadi saya tidak mengulang kembali mengenai pembahasan apa yang sudah saya bahas. Jadi mohon maaf lah untuk teman-teman semuanya. Kemudian juga jangan lupa ketika teman-teman memang ingin membuat mesin tetes itu harus ada ventilasi. Jadi ventilasi itu disesuaikan saja mengenai ukurannya dan kemudian jumlahnya itu menyesuaikan saja. Yang penting itu berdasarkan kebutuhan dari mesin tetes tersebut. Itu juga harus teman-teman melakukan riset. Nah, dalam pembuatan mesin tetes, teman-teman itu tidak bisa menggunakan secara patokan real dari apa yang telah, misalnya seandainya begini. Teman-teman beli mesin tetes dari luar. Kemudian teman-teman datangkan di daerah teman-teman, di rumah teman-teman, kemudian digunakan untuk meneteskan telur dan teman-teman tidak mengubah settingannya lagi dari tempat asalnya. Nah, perlu yang teman-teman ketahui bahwa suhu di masing-masing daerah itu berbeda. Jadi, memang harus ada penyesuaian tersendiri ketika kita untuk men-setting mesin tetes ini. Jadi masing-masing daerah itu berbeda. Nah, tapi menjadi patung utama itu adalah seperti saya bilang di awal sebelum video sebelumnya, itu adalah termometer GEA yang menjadi patokan kita. Karena kemarin juga ada yang bertanya, "Bang, bagaimana cara menaikkan termometer GEA yang manual itu di bawah 38 derajat?" Nah, caranya itu adalah teman-teman tinggal setting suhu dari termometer digital. Berarti termometer digitalnya itu harus dinaikkan suhunya. Nah, karena yang menjadi patokan utama itu adalah termometer GEA. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak bisa serta-merta teman-teman itu hanya mengikuti dari termometer digital. Jadi yang menjadi patokan utama, acuan utama itu adalah termometer GEA yang ada di dalam. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, untuk teman-teman semua. Kemudian juga mengenai mesin tetes ini adalah mesin tetes yang memang saya buat sendiri, yang memang itu saya melakukan uji cobanya itu selama 1 bulan lebih atau 2 kali melakukan penetasan. Yang ketiga mulai sempurna, yang keempat sudah semakin sempurna. Nah, jadi ketika mesin tetes itu kita di daerah kita atau di rumah kita sudah mendapatkan settingan patennya. Nah, itulah yang menjadi patokan utama kita, acuan kita. Berarti mesin tetes kita dengan suhu seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, mengenai lampu yang saya gunakan adalah lampu 5 watt. Jadi bukan lampu yang memang besar, cuma hanya 5 watt. Tapi jenis lampunya itu yang model besar. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman boleh menggunakan lampu pijar, tapi harus dibanyakan secara jumlahnya. Itu saya membuat 6. Saya pernah pakai lampu di sini itu 6 lampu dengan besar seperti ini. Lampu 5 watt yang besar seperti ini. Alhasil telurnya itu banyak yang gagal menetas. Akhirnya saya kurangi menjadi 3 lampu saja. Ternyata setelah dikurangi menjadi 3 lampu, alhamdulillah hasilnya memuaskan.
Nah, dalam artian lampu 5 watt yang sebesar ini kita semakin sedikit kita gunakan. Jadi dalam artian dengan kapasitas 300 bisa menggunakan 3 lampu saja. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin ada bertanya lagi, seandainya lah ini kan, Bang, kenapa tidak pakai langsung otomatis semuanya? Saya tidak mau menggunakan mesin tetes yang otomatis untuk teman-teman semuanya yang saya gunakan. Kenapa? Karena saya ingin ketika saya mengontrol mesin tetes ini, jadi saya ketika jadwal untuk pembalikan telur. Nah, jadi kan ketika pembalikan telur kan kita kan wajib untuk membuka mesin tetes ini, kemudian kita putar balik. Jadi sekalian saya itu untuk mengecek dari suhunya, kemudian apa yang kurangnya, misalnya kan dari panasnya apa yang kurangnya. Jadi bisa bisa untuk saya cek. Tapi kalau misalnya kita menggunakan otomatis, kadang-kadang takutnya kita malas. Jadi nggak dibuka, oh biarin aja. Nanti ketika candling kedua baru kita buka. Nah, jadi seperti itu. Jadi itulah alasan saya kenapa saya masih menggunakan semi otomatis. Jadi untuk pembalikan telurnya itu saya menggunakan manual saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mantap. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin membuat mesin tetas, mudah-mudahan berhasil. Yang penting teman-teman itu harus selalu melakukan riset mengenai mesin tetasnya itu. Nah, jadi seperti itu. Oke, tetap semangat. Saya akhiri dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Peternak Gokil. Mantap, bro.